Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, ayah bunda tuan puan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah kita kembali dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk duduk mendengar kebaikan demi kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti. Semoga apa yang nanti kita dengarkan memberikan manfaat yang sangat besar pada diri kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat kepada kita semasa hidup kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin jamaah TV Dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, ada sebuah perintah dari Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita untuk kita lakukan dan tidak boleh kita abaikan ketika amanah itu telah Allah titipkan kepada diri kita, dan kita tidak boleh sama sekali melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya yang harus kita lakukan. Sekali lagi, ketika amanah itu Allah titipkan kepada diri kita. Pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah 7 manfaat dari orang yang suka melakukan sedekah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah TV Dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, yang insyaallah diridhoi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa sedekah adalah merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah rizki, harta, pangkat, jabatan yang Allah titipkan kepada dirinya. Maka kepada mereka yang belum melakukan amanah, perhatikan dengan baik apa yang diperintahkan Allah kepada yang bersangkutan melalui Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 254. Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anfiqu mimma razaqnakum, keluarkanlah sedekah dari titipan amanah harta yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fih, di mana hal itu harus kita lakukan sebelum datang hari tidak adanya jual beli, wala khullatun, tidak ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak pula ada syafaat, wal kafiruna humudz zalimun, dan kalau seandainya kita tidak melakukan perintah daripada amanah yang Allah berikan kepada diri kita, maka sama saja kita seperti orang-orang kafir yang
menzalimi dirinya oleh karena tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan Allah kepada yang bersangkutan. Hadirin kaum muslimin, jemaah TV dakwah Al-Suri yang sama berbahagia, maka konteks daripada Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 254 ini begitu jelas memberikan gambaran kepada kita untuk mengeluarkan sedekah dari harta yang Allah titipkan, bahkan Allah amanahkan kepada diri kita untuk kita keluarkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan hal tersebut itu akan mendatangkan keberuntungan yang sangat besar dan istimewa kepada dirinya. Sebab tidak ada catatan dalam sejarah orang yang suka bersedekah itu jatuh bangkrut. Yang ada adalah orang yang tidak suka bersedekah, maka dia akan menjatuhkan dirinya kepada kebangkrutan. Kita ketahui bahwa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu hebat dengan mengeluarkan harta yang Allah amanahkan kepada diri mereka, sampai-sampai mereka mendapatkan kelebihan harta yang sangat luar biasa, mendapatkan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan. Dan kita ketahui sampai sekarang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hartanya masih ada sampai sekarang. Oleh karena selalu senantiasa melakukan perintah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sedekah dari harta yang Allah titipkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kisah tersebut hendaknya kita jadikan sebagai sebuah pelajaran yang penting bagi diri kita, bahwa sesungguhnya Allah menitipkan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan untuk kita memanfaatkan, membahagiakan orang lain, bukan sekedar membahagiakan diri kita sendiri. Dan di antara keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan, di antaranya satu, akan memberikan sebuah kesenangan kepada diri kita, oleh karena Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita dikarenakan rajinnya kita mengeluarkan sedekah. Kenapa bisa demikian? Karena kita ketahui bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, dan orang itu di saat dia membutuhkan sesuatu yang kita kasih, maka apa yang terjadi? Dia akan mendoakan diri kita untuk mendapatkan umur yang panjang. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan perlindungan daripada bencana. Ini pun demikian. Peran orang-orang yang kita berikan kebaikan kepada mereka disertai doa mereka yang selalu senantiasa membasahi lisan mereka mendoakan diri kita agar kita terselamatkan daripada bencana. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Sebab kita pahami bahwa Nabi SAW menjelaskan khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan pernah ada nikmatnya iman pada diri seseorang ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukti cinta kita kepada saudara kita adalah memberikan fasilitas kepada diri mereka terhadap apa yang mereka belum memiliki, dikarenakan kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang keempat, melembutkan hati kita oleh karena doa orang banyak yang selalu senantiasa membasahi lisan mereka mendoakan diri kita, dan terkhusus lagi kita didoakan oleh para malaikat. Dikatakan dalam sebuah hadis yang begitu gamblang memberikan informasi kepada kita bahwa dua malaikat itu setiap pagi turun ke bumi memperhatikan gerak-gerik hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu melihat ketika seseorang itu melakukan kebaikan di waktu pagi dan seterusnya, maka dia akan didoakan oleh malaikat tersebut agar Allah membalas kebaikannya dengan berlipat ganda.
Kemudian yang satu tidak melakukan kebaikan oleh karena kebahilan dan kepelitannya, maka doa malaikat kepada dirinya agar Allah menghancurkan apa yang dia miliki. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita tentu akan memilih doa malaikat yang meminta kepada Allah agar Allah menambah luaskan rizki yang Allah titipkan kepada diri kita. Lalu yang keenam, tentu dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala terkait sedekah yang dia keluarkan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, akan membersihkan hartanya sehingga kelak di akhirat dia akan mendapatkan hisaban yang ringan, karena kita ketahui sesungguhnya hisab yang paling berat di akhirat adalah hisab harta yang dimiliki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengeluarkan sedekah, dia tidak mengeluarkan zakat, dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka akan menyengsarakan dirinya, akan mempersulitkan dirinya dengan hisabnya Allah fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah, maka marilah kita ambil bagian ketika kita diberikan kesempatan, amanah, kecukupan harta yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan baik berupa sedekah, agar kita mendapatkan 7 keistimewaan yang baru saja kita dengarkan, dan bisa jadi kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang lain yang belum kita jelaskan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan kebaikan, terutama bersedekah ketika Allah titipkan amanah kekayaan kepada diri kita, pangkat jabatan, kedudukan kepada diri kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.